Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran materi matematika. Hari ini kita masuk pada pelajaran ketiga yaitu bangun ruang. Pada pelajaran bangun ruang yang akan kita pelajari yang pertama adalah pengukuran volume, yang kedua volume balok dan kubus. Kalau yang pertama tadi pengukuran volume, yang kedua itu langsung menghitung mengenai volume balok dan kubus, dan yang ketiga kita akan belajar jaring-jaring balok dan kubus. Mari kita masuk pada materi pertama. Materi pertama itu menyangkut mengenai pengukuran volume. Sebelumnya, apa sih itu volume? Nah, volume, bangun ruang, karena kita hari ini belajar mengenai bangun ruang, maka kita akan membahas mengenai pengertian volume bangun ruang. Volume bangun ruang adalah ukuran yang menyatakan isi dari suatu bangun ruang. Nah, sekarang coba kita amati. Di situ ada seorang anak, dia mempunyai sebuah kotak yang mana ukurannya itu adalah kubus. Kemudian, dia mengisikan kubus tersebut dengan air sebanyak 1 liter. Nah, kira-kira menurut kamu volume dari kubus itu berapa? Nah, air kalau dalam IPA itu memenuhi tempat atau memenuhi ruangan. Jadi dimanapun posisinya, air mau di kotak, mau di botol, ataupun di mana, dia akan mengikuti bentuk dari benda yang dia masukin. Jadi kalau di sini airnya 1 liter dimasukin ke dalam kotak, maka volume kotak tersebut atau volume kubus tersebut adalah 1 liter juga atau 1 desimeter pangkat 3. Begitu. Oleh sebab itu tadi ya, volume bangun ruang adalah ukuran yang menyatakan isi dari suatu bangun ruang. Volume suatu bangun ruang dapat dinyatakan dalam kubus satuan. Kenapa kubus satuan? Karena kubus itu mempunyai panjang rusuk yang sama. Jadi setiap rusuknya itu sama panjang. Oleh sebab itu, satuan untuk volume bangun ruang itu dinyatakan dengan kubus satuan. Banyaknya adalah kubus satuan. Volume suatu bangun merupakan jumlah dari setiap kubus satuan yang menyusunnya. Nah, sekarang coba kita lihat contohnya. Ada 2 soal, A dan B. Tentukan volume bangun ruang yang disusun dari kubus satuan berikut ini. Yang A, lihat gambar A. Setelah kita lihat gambar A, besar kemungkinan susunannya akan seperti ini. Terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terdapat 6 kubus yang menyusun gambar A. Maka, bangun ruang di samping tersusun atas 6 kubus satuan. Jadi, volume bangun ruang tersebut adalah 6 kubus satuan. Begitu ya. Yang B. Ini gambarnya. Sekarang kita akan mencoba bagaimana cara menyusun gambar tersebut dari beberapa kubus. Maka kita akan tahu berapa jumlah kubus yang digunakan. Pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, setelah kita menghitung, ternyata bangun tersebut tersusun atas 20 kubus satuan. Maka hasilnya, bangun ruang di samping tersusun atas 20 kubus satuan. Jadi, volume bangun ruang tersebut adalah 20 kubus satuan. Nah, ini jika kita mencari banyaknya kubus satuan yang menyusun sebuah bangun ruang. Yang ditentukan dengan volume bangun ruang tersebut berapa. Dengan satuan kubus satuan. Selanjutnya kita akan melihat contoh lagi. Di sini, setiap kubus itu mempunyai ukuran masing-masing. Misalnya 1 kubus itu ada 1 desimeter pangkat 3. Kemudian 1 kubus ada 1 cm pangkat 3. Nah, bagaimanakah kita menghitung volume bangunnya? Nah, mari kita simak soal berikut ini agar kamu paham
bagaimana menghitung volume bangun ruang jika salah satu kubusnya itu sudah mempunyai ukurannya. Nah, di sini ada dua bangun. Yang pertama, itu suatu bangun ruang yang mana satu kubus volumenya itu 1 desimeter pangkat 3. Maka, berapakah totalnya? Total dari volume bangun ruang tersebut. Pertama-tama, ingat, bangun ruang tersebut tersusun atas kubus. Jadi ada berapakah kubusnya? Kita perhatikan 1, 2, 3. Ada 3 kubus yang menyusun bangun ruang tersebut. Sementara satu kubus itu nilainya 1 desimeter pangkat 3. Maka kalau 3 kubus sudah dapat ya, tentu 1 desimeter pangkat 3, kemudian kubus yang kedua 1 desimeter pangkat 3, kemudian kubus yang ketiga 1 desimeter pangkat 3. Maka jumlahnya tentu sudah tahu ya. Jawabannya adalah terdapat 3 kubus dengan volume 1 desimeter pangkat 3. Sehingga volume bangun ruang tersebut karena tersusun atas 3 kubus, hasilnya adalah 3 desimeter pangkat 3. Begitu ya, jadi tinggal tambahkan aja. Di situ ada 3 kubus, sedangkan satu kubus nilainya 1 desimeter pangkat 3, maka volumenya ya 3 desimeter pangkat 3, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dengan yang B? Yang B itu satu kubus itu nilainya 1 cm pangkat 3. Sekarang kita lihat, ada berapakah susunan kubus pada bangun ruang tersebut? Hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ternyata ada 8 kubus yang menyusun bangun ruang tersebut. Sedangkan satu kubus itu nilainya 1 cm pangkat 3. Jadi kalau 8 kubus, berapakah jumlahnya? Volumenya ya. Maka hasilnya terdapat 8 kubus satuan dengan volume 1 cm pangkat 3. Sehingga volume bangun ruang tersebut adalah 8 cm pangkat 3. Seperti itu, tinggal ditambah-tambahin aja ya. Sekarang kita akan masuk pada materi selanjutnya. Kalau tadi itu mengenai pengukuran volume, kita bahas untuk di awal, maka sekarang kita masuk pada mengukur volume balok dan volume kubus. Pertama-tama kita akan belajar mengenai volume balok. Balok adalah bangun ruang yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang dengan paling sedikit 1 pasang di antaranya berukuran berbeda. Gambarnya seperti ini. Nah, jadi balok itu terdiri atas tinggi, panjang, dan lebar. Itu harus diingat, balok itu terdiri atas tinggi, panjang, dan lebar. Nah, balok itu mempunyai 3 pasang persegi atau persegi panjang yang menyusunnya sehingga membentuk sebuah balok. Seperti itu ya. Dan balok itu ukurannya berbeda-beda. Dari panjangnya, ke tingginya, dan ke lebarnya itu beda-beda ukurannya. Karena balok itu tersusun atas bisa persegi panjang semua atau bisa persegi semua. Tapi biasanya kalau persegi semua itu pasti kubus ya. Kalau balok itu dia tersusun atas 2, yaitu persegi panjang dan persegi, itu pasti balok. Nah, volume balok merupakan hasil kali dari banyak kubus satuan pada sisi panjang atau P, lebar atau L, dan tinggi atau T. Itu P, L, T itu hanya lambang ya. Kalau P itu lambang dari panjang, L itu lambang dari lebar, T itu lambang dari tinggi. Kenapa? Itu hanya agar membantu kita untuk lebih mudah mengingat rumusnya. Nah, bagaimana cara rumus mencari volume balok? Caranya adalah tinggal dikalikan aja. Volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, jika yang ditanya tinggi, bagaimanakah rumusnya?
Jika yang ditanya tinggi, rumusnya menjadi T sama dengan volume dibagi panjang kali lebar. Nah, jika ditanya panjang, maka rumusnya panjang sama dengan volume dibagi lebar dikali tinggi. Nah, bagaimana dengan yang ditanya lebar? Nah, untuk mencari lebar, rumusnya adalah lebar sama dengan volume dibagi panjang dikali tinggi. Nah, jadi untuk mencari panjang, lebar, dan tinggi itu hanya dibolak-balik aja. Volumenya tetap yang pembaginya, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita perhatikan contoh. Kita simak ya. Nah, di sini ada dua bangun yang tersusun atas kubus-kubus tentunya. Kita baca soalnya ya. Tentukan panjang, lebar, dan tinggi dari setiap balok tersebut. Kemudian, gunakan rumus untuk menentukan volume. Ingat ya, berarti yang dicari adalah volumenya. Volumenya berapa? Volume dari bangun A, kemudian volume dari bangun B. Ingat, kalau misalnya ada gambar seperti ini, itu artinya kita harus mencari banyaknya kubus yang menyusun bangun ruang tersebut. Gitu ya. Kita akan masuk pada jawaban yang bagian A. Oke, kita lihat gambar bagian A. Ingat, panjang itu pasti yang di bawah ya. Yang di bawah datar. Lebar itu yang di samping. Tinggi itu yang ke atas. Itu harus diingat ya. Nah, sekarang kita hitung panjangnya dari bangun A. Kenapa 5 di situ? Karena coba dilihat susunan dari kubusnya yang di bawah. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 kubus yang menyusun panjangnya. Kemudian lebarnya di sampingnya yang miring itu terdapat 2 kubus yang menyusun lebarnya. Kemudian untuk tinggi yang dari bawah ke atas itu terdapat 4 kubus yang menyusun tingginya. Maka setelah kita mendapatkan jumlah masing-masing kubus yang menyusun panjang, lebar, dan tinggi, yang harus kita lakukan, yang pertama masukkan langsung. Panjangnya ada 5 karena 5 kubus satuan. Lebarnya yaitu 2 karena ada 2 kubus satuan. Kemudian tingginya itu 4 karena ada 4 kubus satuan. Maka volumenya, ingat rumus volume kubus ya. Volume balok maksud Ibu. Ingat rumus volume balok. Volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Maka dapatlah panjangnya 5, berarti 5 dikali lebarnya 2. Kemudian dikali tingginya 4, maka dapatlah hasilnya 40. Jadi, volume balok tersebut adalah 40 kubus satuan. Ini jika kita mencari dengan menggunakan kubus satuan, gitu ya. Sekarang kita masuk pada jawaban yang bagian B. Nah, ingat panjang selalu yang mendatar di bawah, lebar itu yang ke samping, dan tinggi itu yang ke atas. Gitu ya. Setelah kalian hitung, maka dapatlah panjangnya 6. Bu, kok ini panjangnya malah yang ke samping? Nah, ini gambarnya hanya dimiringkan saja. Karena itu dia menjadi panjangnya 6. Coba dilihat, ini gambarnya miring. Ya, jika dia balok yang gambarnya lurus, maka hasilnya akan seperti pada bagian A. Nah, kalau pada bagian B ini gambarnya miring, sehingga panjangnya itu yang justru miring. Kemudian lebarnya itu yang justru datar, kemudian tingginya tetap. Sebenarnya, untuk panjang dan lebar dan tinggi, itu sebenarnya tinggal kalikan aja, nggak perlu buat-buat gini juga nggak apa-apa. Langsung aja kalikan, misalnya volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Ya udah kamu hitung aja, kalau yang bagian mendatar itu berapa, yang ke samping itu berapa, yang tinggi itu berapa, seperti itu ya. Ini hanya contoh.
Oke. Nah, setelah kita lihat gambar, ternyata dapatlah panjangnya 6 kubus satuan, lebarnya 4 kubus satuan, dan tingginya ada 3 kubus satuan. Maka volumenya adalah, tinggal kalikan aja. Bisa 4 kali 6 kali 3, 6 kali 4 kali 3, dan seterusnya. Pokoknya yang penting dikalikan aja semuanya. Maka hasilnya menjadi 72. Jadi, volume balok pada gambar B itu adalah 72 kubus satuan. Seperti itu ya. Nah, kalau tadi kita menggunakan kubus satuan, sekarang kita akan menggunakan satuan ukuran. Nah, sini ada contoh nomor 2 ya. Tentukan volume dari setiap balok. Kalau tadi itu balok yang tersusun atas kubus-kubus, kalau ini kita menentukan volume balok yang dimana tidak tersusun dari kubus-kubus, namun ada satuan ukurannya. Kita lihat gambar yang A dulu ya. Gambar yang A, setelah kalian lihat, ingat, kalau gambarnya itu lurus, berarti panjangnya pasti selalu di bawah, lebarnya itu pasti yang di samping, dan tingginya itu pasti di atas. Nah, pada balok nomor 2A, sudah dapat ya pasti ya. Panjangnya 6, lebarnya 3, tingginya 5, maka volumenya tinggal kali aja. 6 kali 3 kali 5, hasilnya 90 cm pangkat 3. Sekarang kalau yang bagian B bagaimana? Nah, ingat, kalau yang bagian B ini sama seperti yang tadi ya. Karena posisinya ini miring, maka panjangnya adalah justru yang miring. Lebarnya itu yang datar, kemudian tinggi tetap. Begitu ya. Maka diketahui panjangnya itu 26 mm. Dikali lebarnya 13 mm. Dikali tingginya 9 mm. Maka dapatlah hasilnya volume balok tersebut adalah 3042 mm kubik atau pangkat 3. Nah, kenapa hasilnya selalu pangkat 3? Karena ini adalah perkalian, di mana setiap perkalian yang ada satuan, maka satuannya itu ditambahkan. Milimeter pangkat 3 itu artinya milimeternya ada 3 kali pada perkalian itu. Sama seperti 90 cm pangkat 3, berarti cm pangkat 3-nya itu ada 3 kali pada perkalian itu. Seperti itu ya. Kalau misalnya dia ada cm pangkat 2, berarti dalam perkalian itu ada 2 cm yang dikalikan. Seperti itu. Paham ya? Baiklah. Kalau tadi kita sudah belajar mengenai volume balok, sekarang kita akan belajar mengenai volume kubus. Kubus adalah bangun ruang yang memiliki panjang rusuk yang sama. Nah, apa sih bedanya kubus dengan balok? Kalau balok tadi terdiri atas kubus dan kubus, artinya dia tersusun atas kubus seperti itu ya. Makanya volume balok itu adalah kubus satuan. Dan balok juga tersusun atas bangun datar, yaitu 2 bangun datar persegi dan bangun datar persegi panjang, itu balok. Namun, kubus itu terdiri atas 1 bangun datar, yaitu bangun datar persegi. Jadi, setiap sisinya itu semuanya persegi. Karena itu, kenapa bangun ruang kubus itu memiliki panjang rusuk yang sama. Karena persegi itu panjangnya setiap sisinya juga sama. Seperti itu penjelasannya ya. Nah, ini contohnya. Kalau dia menggunakan satuan, ya satuan. Nah, jumlah panjangnya itu sama dengan jumlah lebarnya dan sama dengan jumlah tingginya. Kenapa? Karena kubus itu memiliki rusuk yang sama panjangnya. Itu dia kubus. Maka volume kubus dapat dicari dengan mengalikan panjang rusuknya. Bedanya kalau di volume balok tadi kita memiliki panjang, lebar, dan tinggi, jadi tinggal P kali L kali T, begitu ya, karena memang mereka ukurannya berbeda-beda.
Nah, kalau kubus ini ukurannya sama aja. Jadi, kamu bisa menggunakan R kali R kali R atau rusuk kali rusuk kali rusuk. Itu sebenarnya sama aja dengan panjang kali lebar kali tinggi, itu sama aja sebenarnya. Hanya saja ini karena rumus ya, rumusnya. Atau volume sama dengan R pangkat 3 atau rusuk pangkat 3. Sama aja itu ya. Ini adalah cara kita mencari volume kubus. Oke, sebelumnya, karena tadi kita berbicara mengenai pangkat 3, maka kita akan dahulukan, sebelum kita mengerjakan soal, kita akan dahulukan dulu belajar mengenai pangkat 3. Masih ingat ya, mengenai akar pangkat 3 di kelas 4 sudah pernah belajar. Bagaimana cara kita menemukan akar pangkat 3? Oke, yang pertama, waktu di kelas 4 kalian sudah belajar mengenai ini ya. Akar pangkat 3 artinya hasilnya itu mereka dikalikan sampai 3 kali. Misalnya 1 pangkat 3. Artinya 1 dikali 1 dikali 1 gitu. Terus kalau misalnya 2 pangkat 3 artinya 2 dikali 2 dikali 2 dan seterusnya. Nah, kalau untuk hasil akar pangkat 3 ini yang harus kalian ingat adalah 10 angka pertama. Nah, 10 angka pertama ini adalah akan menjadi pedoman kalian untuk mengerjakan jika ada soal di puluhan, ribuan, ratusan, bahkan ratusan ribu. Nah, poinnya adalah kamu harus ingat di 10 angka pertama. Misalnya, 1 pangkat 3 itu hasilnya 1. 2 pangkat 3 itu hasilnya 8. 3 pangkat 3 itu hasilnya 27. 4 pangkat 3 itu hasilnya 64 dan seterusnya sampai 10. Itu harus hafal ya. Selain itu, jika ada akar pangkat 3, itu hanya kebalikan aja. Misalnya, akar pangkat 3 dari 1 ya, 1. Misalnya lagi, akar pangkat 3 dari 8 ya 2. Karena apa? Tinggal balik aja, 3-nya tadi, akar 3 dari 8 ini, 3-nya dipindahin aja ke 2. Jadi 2 pangkat 3 ya 8, seperti itu dia. Begitu seterusnya ya. Yang pasti harus diingat ini. 10 angka pertama ini akan menjadi pedoman kalian saat kalian mengerjakan akar pangkat 3 yang lebih besar lagi angkanya. Nah, jika misalnya ada soal yang dicari itu adalah akar pangkat 3 dari bilangan puluhan dan ratusan, jadi misalnya ada soal nih, soal itu yang mencari akar pangkat 3 dari puluhan ratusan. Nah, maka hasilnya adalah satuan. Harus diingat ya, jika yang dicari adalah akar pangkat 3 dari puluhan dan ratusan, maka hasilnya adalah satuan. Contoh, akar pangkat 3 dari 27. Nah, 27 ini adalah puluhan. Maka hasilnya adalah 3. Kenapa 3? Karena 3 pangkat 3 hasilnya 27. Satuan. 3-nya itu satuan. Begitu ya. Nah, contoh lagi. Akar pangkat 3 dari 729. Ini ratusan. Ratusan ya. Hasilnya 9. Kenapa 9? Karena 9 pangkat 3 ya 729. Seperti itu. Jadi, kalau misalnya ada soal mencari akar pangkat 3 dari puluhan dan ratusan, hasilnya tetap satuan. Ya, berarti dia itu nilainya antara 1 sampai 10 pasti itu. Kalau yang dicari adalah puluhan atau ratusan. Nah, bagaimana jika yang dicari ribuan? Nah, jika yang dicari ribuan, akar pangkat 3 dari ribuan dan seterusnya yaitu dan 10.000 dan 100.000 dan sebagainya, seterusnya sampai panjang sekali. Nah, maka hasilnya adalah puluhan ataupun ratusan. Ya, diingat ya. Jika yang dicari adalah akar pangkat 3 dari ribuan, maka hasilnya adalah kalau tidak puluhan, ya satuan, seperti itu. Contoh, akar pangkat 3 dari 1000. 1000 itu udah masuk ribuan ya. Hasilnya adalah 10. 10 ini merupakan puluhan. Kenapa? Karena 10 pangkat 3 itu 1000. Begitu. Udah mulai bisa ya. Nah,
Sekarang untuk dapat lebih memahami, mari kita perhatikan contoh berikut ini, cara menemukan hasil akar pangkat 3. Nah, ingat kenapa Ibu selalu menempatkan kotak akar pangkat 3 itu adalah hal yang harus selalu kita ingat. Pangkat 3, 10 angka pertama. Harus diingat. Nah, misalnya ada akar pangkat 3 dari 2197. Berapakah hasilnya? Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh menggunakan cara yang mudah. Oke, di sini sudah Ibu tulis ya, 2197. Langkah pertama, kamu lihat angka bagian depan. Angka bagian depan itu sudah ribuan ya. Sudah ribuan. Nah, artinya hasil pangkat 3 yang sama atau mendekati nilai dari 2 yang depan ini, yang hasilnya 2. Akar pangkat 3 yang hasilnya 2. Nah, sekarang kamu lihat yang di kotak. Nah, di akar pangkat 3 yang hasilnya 2, ada nggak di situ? Yang hasilnya 2 ya. Nggak ada ya. Berarti kita cari yang mendekati. Misalnya kalau 1 pangkat 3, 1, 2 pangkat 3, 8. Berarti nggak ada ya. Kan hasil loh. Hasil. Hasil itu hanya ada 1, 8, 27, 64, 125, 216. Itu hasilnya. Nah, di sini hasilnya dia minta 2. Nah, 2 itu nggak ada di 1, 8, 27, 64, nggak ada. Tapi kita lihat yang mendekati dari 2. Yang mendekati adalah 1. Kenapa? Karena 1 pangkat 3 hasilnya 1. 1 mendekati 2. Maka kita tulis 1 di angka pertama. Selanjutnya, kita lihat angka paling belakang. Atau angka yang paling terakhir. Nah, sekarang hasil pangkat 3 yang nilai akhirannya sama atau mendekati 7. Hasilnya ya, hasilnya itu akhirannya. Artinya, misalnya kalau ada 2 angka, angka paling belakang. Kalau ada 3 angka paling belakang, itu maksudnya akhiran. Jadi, nilai akhiran yang mendekati ataupun sama dengan angka 7. Berapakah dia? Jawabannya adalah 3. Kenapa? Karena 3 pangkat 3 itu hasilnya 27. 27 itu memiliki akhiran angka 7 yang sama dengan yang kita cari. Dari 2197 akhirannya angka 7. Kemudian 27 juga akhirannya angka 7. Maka kita sudah menemukan jawabannya. Hasilnya adalah 3. Jadi 2197 akar pangkat 3 dari 2197 adalah 13. Bagaimana pembuktiannya? Oke, sekarang kita akan buktikan. Kita kalikan ya. 13 pangkat 3. 13 kali 13 kali 13. Kita menggunakan perkalian menurun. 13 kali 13, oke. 39 tambah 13, hasilnya 169. Kemudian kita kalikan lagi dengan 13. Dapatlah hasilnya 2197. Sama dengan yang soalnya. Akar pangkat 3 dari 297 adalah 13. Sama ya, setelah kita coba, jika 13 dikalikan 3 kali, hasilnya juga sama. Ini cara pembuktian. Begitu ya. Oke, agar lebih paham, kita akan coba lagi. Tetap ya. Nah, kali ini, kalau tadi itu cuma ribuan, nah kali ini kita akan menggunakan angka puluhan ribu. Bagaimana cara mencarinya? Sama seperti tadi, kita menggunakan cara yang mudah. Hanya menggunakan awalan dan akhiran. Seperti itu. Tulis dulu. Kemudian, awalannya. Nah, di situ ada 32. Ingat, nilai yang kita ambil adalah depan dan akhir. Depan itu berarti kalau ribuan, berarti cuma satu angka yang di depan titik. Kalau puluhan ribu, berarti ada 2 angka di depan titik. 30, ratusan ribu, berarti ada 3 angka depan titik dan seterusnya. Nah, karena ini dia puluhan ribu, berarti kita menggunakan 2 angka di depan titik.
Nah, hasil pangkat 3 yang sama atau mendekati dengan nilai 32 adalah berapa? Kita lihat di papannya, hasilnya yang 32 ada nggak? Nggak ada, tapi kalau mendekati ada nggak? Ada. Yang mendekati berapa? 27. 27 itu hasil dari pangkat 3 berapa? 3. 3 pangkat 3 hasilnya 27. Nah, maka jika kita sudah mendapatkan hasilnya, tinggal kita tulis. Berarti 3. Sekarang kita cari angka selanjutnya. Kita lihat angka paling belakang adalah angka 8. Maka berarti kita harus juga mencari pangkat 3 yang hasil akhirnya mempunyai akhiran angka 8. Adalah 2 pangkat 3, hasil 8. Maka kita dapat angka 2. Tinggal kita tulis. Jadi, akar pangkat 3 dari 32.768 adalah 32. Oke, bagaimanakah pembuktiannya? Kita buktikan. 32 pangkat 3, 32 kali 32 kali 32. Dapatlah hasilnya seperti ini. Kemudian kita kalikan lagi. Tada, hasilnya sama, yaitu 32.700. Oke, selanjutnya kita lihat hasilnya. Oke, maka hasilnya, tada, sama ya. Hasilnya 32.768. Jadi terbukti. Caranya tepat, seperti itu. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, jika tadi sudah coba, sekarang kita akan belajar untuk mencari sendiri. Carilah akar pangkat 3 dari bilangan berikut. 64, ingat tipsnya tadi. Kalau yang dicari akar pangkat 3 dari puluhan dan ratusan, maka hasilnya adalah satuan. Namun, jika yang dicari adalah akar pangkat 3 dari ribuan dan seterusnya, maka hasilnya adalah puluhan. Puluhan ya, bukan ratusan. Puluhan. Nah, di sini pada A itu yang dicari adalah akar pangkat 3 dari puluhan. Maka hasilnya adalah satuan. Nah, ini contoh dari buku ya. Contoh dari buku. Seperti ini. Ya, contoh dari buku. Nah, benar kan? Akar pangkat 3 dari 6 adalah 4. Satuan ya. Ini agak susah untuk dijelaskan, tapi kalian dapat melakukan ini dengan menggunakan faktor prima, yaitu dibagi. Ini contoh dari faktor prima, di mana 64 ini merupakan faktor primanya ada 2. 2 itu bisa dibagi berkali-kali hingga hasilnya akhirnya 1. Seperti itu ya. Nah, sekarang Ibu akan menggunakan cara mudahnya. Cara mudahnya adalah kalian ingat hafal 10 angka pertama. 64 itu termasuk dalam 10 angka pertama, yang mana 64 itu hasil dari 4 pangkat 3 ya. Jadi dengan mudahnya kita dapat 64, ya akar pangkat 3 adalah 4. Seperti itu ya. Sekarang kita lihat yang B. Akar pangkat 3 dari 1728. 1728 berarti udah ribuan. Kalau sudah ribuan, berarti hasilnya adalah puluhan. Seperti itu ya. Nah, di sini cara pertama adalah menggunakan faktor prima. Faktor prima dari 1728, di mana dia dibagi sampai hasilnya menjadi 1. Begitu ya. Nah, ini contohnya. Pembagian hasilnya menjadi 1. Nah, hasilnya dapat tuh akar pangkat 3 dari 1728 adalah 12. Benar kan? Pasti hasilnya adalah puluhan. Tepat sekali. Nah, jika menggunakan cara faktor prima seperti ini ya. Tapi sekarang kita akan menggunakan cara mudahnya seperti apa? Seperti contoh pertama tadi. Oke. Sekarang kita gunakan cara mudahnya. Cara mudahnya adalah lihat angka depan dan lihat angka belakang, awal dan akhir. Karena ribuan berarti hanya ada satu angka di depan titik, maka kita pegang angka 1.
Nah, hasil pangkat 3 yang sama dan mendekati nilai. Baiklah, tadi ada salah pengetikan ya. Harusnya nilai 1 tapi nilai 2, tapi nggak masalah. Sudah Ibu perbaiki ya. Kita ulangi. Hasil pangkat 3 yang sama atau mendekati nilai 1. Mendekati nilai 1. Kira-kira yang nilainya 1 berapa ya? Ya tentu aja. Kalau 2 pangkat 3, 8. Udah nggak bisa, udah jauh. Berarti 1 pangkat 3. Hasilnya 1. Tinggal kita tulis aja 1. Kemudian sekarang kita mencari yang kedua. Kita melihat di nilai akhir. Nilai akhirnya adalah 8. Nah, kita mencari pangkat 3 yang mana hasilnya itu belakangnya 8. Masih ingat ya? Yang lainnya hanya ada 1, yaitu 2 pangkat 3, 8. Maka kita tulis 2. Maka dapatlah hasilnya pangkat 3 dari 1728 adalah 12. Sama ya? Jawabannya sama, mau menggunakan cara yang manapun. Yang pasti, kalau cara kalian benar, maka hasilnya akan sama. Seperti itu. Oke, sekarang kalau tadi kita sudah mencoba dengan contoh akar pangkat 3 dari. Nah, sekarang kita masuk pada soal cerita. Kita lihat permasalahan berikut ini ya. Ayah akan membuat sebuah bak mandi berbentuk kubus. Ayah ingin bak mandinya tersebut mampu menampung air sebanyak 1000 liter. Ingat, bak mandinya bentuk apa? Kubus. Kemudian dia pengen bak tersebut bisa menampung 1000 liter. Berapakah panjang rusuk bak mandi tersebut? Nah, kubus itu terdiri dari rusuk yang sama panjang. Artinya, jika kita mencari volume dari kubus adalah rusuk pangkat 3. Nah, di sini kira-kira rusuknya berapa ya? Berapa pangkat 3 yang hasilnya menjadi 1000? Nah, tentu jika kalian sudah menghafal 10 angka pertama, maka kalian akan dengan mudah menemukan akar pangkat 3 dari 1000 itu berapa. Ya. Oke. Di situ ada contoh prima, pengerjaan dengan prima. Ya, kemudian ada juga contoh menggunakan tabel pangkat 3. Karena apa? Karena 1000 itu sudah masuk dalam 10 angka pertama yang harus kalian ingat. Seperti itu ya. Karena itu, di sini Ibu kasihkan contoh menggunakan faktor prima dan kemudian ada tabelnya. Caranya sama aja. Hasilnya juga pasti sama. Ya. Di faktor prima hasilnya 10. Di tabel hasilnya juga 10. Berarti jawabannya adalah panjang rusuk bak mandi tersebut adalah 10. Seperti itu ya. Sekarang kita lihat contoh kedua. Sebuah bak mandi berbentuk kubus diisi air sebanyak 2058 liter air. Jika air tersebut mampu mengisi 3/4 volume bak mandi, berapakah meter panjang rusuk bak mandi tersebut? Sama, kita mencari rusuk lagi. Hanya saja di sini volumenya udah diketahui. Ya. Volumenya diketahui. Volume airnya 2058 liter. Tapi dia tanya, kalau misalnya air tersebut mampu mengisi 3/4 volume bak mandi. Rusuknya berapa? Berarti kira-kira kalau dia bisa mengisi 3/4 volume, berapakah rusuknya? Katanya kayak gitu ya. Kita masuk. Nah, yang pertama, volumenya tadi sudah diketahui ya, 2058. Nah, itu pun yang diisi cuma 3/4. Seperti itu. Jadi, 3/4 volume itu sama dengan 2058 karena volumenya itu
2058, sedangkan yang bisa diisi itu cuma 3/4. Yang ditanya tuh berapa rusuknya, gitu ya. Jadi volume sama dengan 2058 dibagi 3/4. Seperti itu. Karena apa? Karena dia bilang kalau misalnya 3/4 berapa rusuknya, yang mampu diisi cuma 3/4, berarti tinggal dibagikan aja. Nah, setelah itu cara mudahnya untuk mengubah bagi jadi kali, pecahan biasa tersebut diputar balik. Yang awalnya penyebut di atas, pembilang di atas, penyebut di bawah, ini dibalik, penyebut di atas, pembilangnya di bawah. Maka dapatlah hasilnya. Rusuknya adalah bukan rusuk, ini kita masih mencari volume. Volumenya adalah 2744. Maka setelah kita mendapatkan volumenya, kita akan mencari rusuknya. Nah, ini cara mencari rusuk menggunakan faktor prima. Hasilnya berapa? 14 desimeter atau 1,4 meter. Sekarang kita menggunakan cara yang mudah. Cara yang mudahnya langsung ya. Karena tadi volumenya kan udah diketahui, hasilnya 2744 kan? Nah, maka sekarang kita akan mencari menggunakan angka 2744. Kita lihat angka depan, itu ribuan, berarti ada satu angka depan titik. Kita cari 2. Nah, nilai yang hasilnya mendekati 2 adalah cuma 1, yaitu 1/3. Maka kita tinggal tulis 1. Kemudian kita lihat akhirannya, itu angka 4. Nah, nilai yang hasil akhirannya itu 4 atau dekat dengan 4 adalah angka 4 juga. Kenapa? Karena 4/3 64. 64 ya hasilnya 4 ujungnya. Maka sudah dapat ya. Jadi 14 sama aja. Benar kan? Sama kan nilainya kan? Bagaimana? Bisa menggunakan cara yang mudah dan juga bisa menggunakan cara yang gampang. Seperti itu. Nah, kalau tadi kita sudah belajar mengenai volume kubus dan volume balok, sekarang kita belajar mengenai jaring-jaring balok dan kubus. Awal kita akan belajar jaring-jaring balok. Apa sih itu jaring balok? Perhatikan animasinya ya. Itu adalah sebuah kotak, kemudian kotaknya itu awalnya kotak, kemudian dia terbelah. Maksudnya apa? Maksudnya awalnya berbentuk kotak, kemudian kotak tersebut digunting. Hasilnya, kotak tersebut terbelah dan kemudian menjadilah beberapa potongan persegi dan persegi. Persegi panjang, kemudian ada perseginya ada 2, persegi panjangnya ada 4. Itu potongan dari kotak yang digunting. Nah, potongan ini disebut dengan jaring-jaring. Nah, ini contoh jaring-jaring balok. Nah, bukan cuma itu ya. Banyak sekali contoh jaring-jaring balok, seperti pada gambar ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 contoh jaring-jaring balok. Jadi bukan hanya yang di animasi tadi ya, tapi masih ada 6 lagi. Caranya, kamu harus menentukan dulu alasnya mana, tutupnya mana gitu, biar kamu bisa tahu, oh ini jaring-jaring balok, oh ini bukan. Atau kamu bisa menghayal, ini kalau misalnya ini tutup, ini simpan di atas, ini simpan di bawah, ini simpan samping, bisa nggak ya gitu. Cara untuk menentukan, atau kamu juga bisa praktek langsung, kamu gambar dulu jaring-jaringnya, terus kemudian kamu satukan. Udah tepat belum? Kalau misalnya ada bagian yang tidak menutupi atau tidak ada tempat, artinya dia bukan jaring-jaring. Tapi kalau semua bagian itu saling menutupi, ya, nggak ada tempat yang kosong, nggak ada tempat yang berlebih, itu artinya dia adalah jaring-jaringnya balok. Itu contohnya. Ya. Nah, sekarang kita belajar jaring-jaring kubus. Sama ya, perhatikan animasinya. Sama aja tuh, ada sebuah kotak, kemudian kotak tersebut digunting. Nah, setelah itu jadilah sebuah jaring-jaring kubus. Nah, bedanya kalau jaring-jaring kubus dengan jaring-jaring balok, kalau jaring-jaring balok tadi terdiri atas 2, yaitu persegi panjang dan persegi. Nah, kalau jaring-jaring kubus itu semua terdiri atas
persegi. Semuanya persegi. Itu bedanya ya. Nah, jaring-jaring kubus tidak hanya itu saja. Masih banyak lagi jenis jaring-jaring kubus. Yang penting kamu harus ingat. Kamu harus bisa tahu mana alas, kemudian mana tutup. Setidaknya kamu berimajinasi bagaimana cara kamu menggabungkannya. Atau cara paling mudah adalah kamu praktek langsung. Itu aja, ya. Ini ada 11 macam jaring-jaring kubus. Diingat aja itu, ada bentuk T, ada bentuk Z, kemudian ada bentuk lainnya. Nah, ini jenis-jenis jaring-jaring kubus yang benar. Kalau yang salah, berarti dia kosong atau tidak menyatu atau tersisa. Itu yang salah. Seperti itu ya. Oke, materi kita sampai di sini. Mudah-mudahan kalian paham ya materi hari ini. Sekian dan terima kasih.